ada teman-teman juga yang akan membantu Pak Purnanya ya untuk hari ini untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Pak Nyoman Sumertayase atau Pak Komang Sumertayase. Ini beliau luar biasa sekali dan saat ini beliau sebagai Koordinator Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Bali Mandara dari tahun 2016 dan sudah berkarir di dunia medical dari tahun 2007 ya. Dan juga kalau misalnya dibilang pengalaman organisasinya, wow ini keren-keren banget ya. Dan salah satunya saat ini dari tahun 2020 beliau juga sebagai pengurus Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit. Pernah juga sebagai Sekretaris Pengendalian dan Pencegahan Resistensi Antimikroba RS Bali Mandara dari tahun 2019. Dan tentu saja untuk pagi hari ini juga ada Ibu Rati Puspitarini yang tadi juga baru selesai melakukan stok opnam ya Ibu ya. Luar biasa sekali stok opnam ya. Sudah menjadi otomatis sekarang. Ini juga sudah berkarir sebagai pharmapreneur sebutannya dari tahun 2009 dan juga sudah mengelola 3 apotek. Apotek Arati di Bogor, Renon dan juga di Sidekaria. Jadi kalau bisa dibilang sudah 12 tahun sebagai seorang pharmapreneur. Dan untuk pagi hari ini juga akan dibantu panel diskusinya oleh Ibu Sulistiawati, beliau adalah co-founder dari Pharmacare dan juga lulusan dari Nanyang University dan dari, sebentar saya lihat dulu sebentar ya biar tidak salah. Yang ini sebutannya agak ribet ya Bapak Ibu ya, jadi saya harus lebih fokus dulu, saya lihat sebentar. Dan juga beliau ini Ibu Sulis, saya cek dulu. Yes, juga merupakan lulusan dari Quantic School of Business and Technology dari US dan juga dari Nanyang Technology University dari Singapura dan juga sekarang merupakan co-founder dari Pharmacare. Dan langsung saja saya persilakan Ibu Sulis sebagai moderator untuk bisa memandu diskusi bersama dengan para narasumber berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dipilih oleh tim Pharmacare. Silakan Ibu Sulis. Halo, selamat pagi. Salam kenal semuanya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di hari Minggu pagi ini. Semoga diskusinya seru ya. Kayaknya pertanyaannya udah banyak yang seru nih. Jadi kita langsung aja nih dengan Pak Purnaya, dengan Pak Komang, dan Ibu Rati. Saya mulai dulu nih. Jadi diskusi kita hari ini kita akan bagi menjadi 2 segmen. Segmen yang pertama kita akan banyak bahas mengenai pencatatan dan monitoring stok dan juga manajemen apalagi untuk stok yang slow moving atau ED gitu ya. Lalu kita break sebentar. Segmen kedua kita akan fokus ke pengadaan dan bagaimana lika-liku pengadaan di masa pandemi. Ini kayaknya lagi banyak keluh kesah juga ya sekitar sini, jadi bakalan seru juga nanti diskusinya. Oke, kita mulai aja ya untuk sesi segmen kita yang pertama. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Komang dan Ibu Rati. Ada nggak sih pengalaman unik gitu ya selama menjalankan bisnis apotek ataupun instalasi farmasi gitu ya? Pengalaman unik apa sih yang pernah dihadapi di selama ini, baik itu baik maupun buruk, dan mungkin pembelajaran dari situ apa? Mungkin mulai dari Pak Komang dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sulis pertanyaannya. Salam Pak Nyoman Purna, materinya bagus sekali. Ya, saya berbagi pengalaman sedikit terkait mengenai lika-liku ya, warna-warni kehidupan di inventory itu. Saya di rumah sakit, masih di rumah sakit, sekarang juga sudah di apotek, ada pengelola apotek juga. Jadi kalau kita ngomong masalah lika-liku itu, apotek itu di farmasi itu dinamis sekali. Kalau kita nggak update, kita ketinggalan. Baik ketinggalan secara pasar maupun ketinggalan secara produk. Sementara kita kalau di farmasi itu kan kita harus tahu tren ya. Kalau kita tidak mau mengupdate diri atau mengupdate informasi, ketinggalan kita, rebutan barang katanya. Atau connectivity teman lingkungan nggak ikuti, jadi kita nggak tahu perkembangan, nggak tahu nyari di mana gitu. Pertanyaan yang lucu sering saya dapat, itu banyak sekali teman-teman apoteker nanya, obat ini nyari di mana gitu, obat ini punya siapa gitu. Dan itu sebenarnya dengan teknologi sekarang gampang sekali nyari. Cuman karena tidak punya akses, itu yang menyebabkan menjadi lucu gitu. Saya tanya, di mana sih nyari obat ini gitu, kelihatan tuh judul, kalau kita di farmasi udah diajarkan kan ya,
itu farmasi, pabriknya apa, distributornya apa, alur proses itu sudah tahu. Nah, jadi hal yang paling lucu buat saya itu kalau teman-teman farmasi sampai bertanya hal-hal yang ya kalau obat-obat yang sangat spesifik mungkin wajar gitu, tapi kalau obat-obat yang umum itu berat. Kemudian ada teman juga bertanya, saya nggak dapat obat gitu. Lucu kok bisa nggak dapat obat yang sering dia beli gitu. Kamu belinya kemana aja gitu. Nah, jadi jaringan yang diciptakan oleh teman-teman ini belum begitu kuat gitu dan belum dalam, sehingga ketika sesuatu yang terjadi kelangkaan misalnya itu ya kalau seorang pharmapreneur ya seperti Ibu Ratih ya harus cepat tahu karena di situ ada gain yang bisa didapatkan gitu ya. Kalau sebagai karyawan sih cenderung ya kalau bilang kosong aja gitu. Dan yang paling menyedihkan menurut saya kalau di farmasi sometimes pasien yang bertanya dan kita nggak bisa memberikan jawaban, itu sedih itu. Nggak bisa ngasih solusi, minimal pilihan apa yang harus dicari, kemana harus dicari, kemana konsultasi, siapa yang harus ditemui. Walaupun kita secara pribadi tidak memiliki kompetensi atau jangkauan seperti itu, paling enggak kita ketika tidak bisa menyelesaikan masalah pasien, paling enggak berkontribusi memberikan pilihan solusi. Terasa itu sih, Mbak Sulis dari saya. Iya, wah banyak nih pengalamannya nih. Kalau Ibu Ratih gimana nih yang lebih banyak di apotik? Terima kasih. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, terima kasih Pak Purna, terima kasih nih Pak Komang. Ini kesempatan baik buat kita buat sharing nih hari ini. Pengalaman saya jadi teringat waktu pada saat saya awal-awal bekerja di apotik perifer. Itu saya sebagai apoteker, selain digaji, saya dapat bonus tuh ceritanya. Nah, untuk tahu bonusnya itu karena belum ada sistem computerized, jadi itu semua serba manual. Nah, untuk tahu dapat bonusnya berapa dan bisa terima bonus, saya harus hitung omsetnya. Untuk hitung omset itu saya 1 hari penuh harus hitung fakturnya manual. Jadi saya kayaknya dengar pemaparan Pak Purna, terus dengar ada sistem baru Pharmacare, saya jadi ingat ya ampun itu zaman dulu 1 hari saya full hanya untuk hitung omset. Oke, 100 juta saya terima, berarti berapa persen dari omset itu adalah yang bisa saya terima gitu. Jadi saya pikir ya kemajuan sekarang ini sangat terbantu dengan sistem-sistem yang bagus saat ini yang saya gunakan Pharmacare ini. Kita pertama bisa tahu omsetnya berapa, kemudian manajemen persediaan di apotik itu nilainya berapa, itu sangat terbantu sih buat saya. Jadi buat saya melek informasi sebagai pharmapreneur itu sangat penting dan sangat perlu. Oke, baik sekali. Terus saya mau pada saat registrasi banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari peserta, jadi kita sudah ngumpul-ngumpulin nih. Salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan adalah, Bu Sulis, boleh saya interupsi? Oh, boleh banget dong, Mbak Purna. Saya jadi ingin berbagi sedikit tadi menegaskan yang disampaikan Pak Komang sama Bu Ratih tadi. Saya teringat baru kemarin gitu di grup yang dulu saya pernah ikutin gitu ya, di WhatsApp grup gitu, nanya, Bro, lu kan dulu di farmasi, lu tahu nggak siapa supplier obat A gitu ya? Saya jadi ingat dengan Pak Komang tadi bahwa yang ingin saya tekankan adalah network itu penting banget. Padahal saya sudah boleh dibilang ya hampir 4 tahun ya sudah tidak berkecimpung dalam urusan perobat-obatan gitu. Jadi masih ada yang nanyain, Bro, lu beli obat ini dulu di mana, Bro? saya langsung, siapa ya dulu ya? Udah lupa gitu. Jadi sekali lagi network untuk mendapatkan sourcing yang dibilang Bu Ratih tadi penting banget gitu ya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih memulai dan sedang membangun, nah itu perlu dimulai tuh jaringannya untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi ya. Seperti itu. Mohon maaf, interupsi sedikit. Iya, itu melengkapi sekali ya. Jadi kalau mungkin boleh saya kesimpulkan nih, manajemen stok ini sebenarnya ada banyak layer ya, dari pengadaan kita mencari barangnya dari mana, supplier dari mana, apa yang saya harus order gitu kan, dari pengadaan itu sangat besar. Tapi selain itu juga setelah diadakan, bagaimana kita memanage barang yang sudah kita punya di dalam
bisnis kita kan, di instalasi farmasi ataupun di apotek gitu kan. Bagaimana kita mencatat bahwa stok ini mana yang keluar, mana yang masuk, mana yang masih ada, mana yang mau ED gitu kan. Sampai akhirnya yang terakhir adalah monitoring gitu ya. Monitoring terutama sebagai owner atau pemilik, supaya jangan sampai kita lose track, dan supaya kita juga bisa monitor karyawan kita seperti apa, karena mungkin pemilik tidak selalu 100% ada di apoteknya gitu ya. Jadi ini menarik sekali, dan kita punya segmen-segmen yang paling penting dalam diskusi kita kali ini. Jadi segmen untuk pengadaan kita akan bahas nanti, kayaknya ini hot topic banget, jadi kita simpan ini di segmen yang kedua. Nah, sekarang saya mau masuk ke arah pengelolaan nih, pada saat barang sudah masuk gitu kan ke dalam apotek atau instalasi farmasi kita. Ada banyak sekali nih pertanyaan pada saat dari peserta gitu, pada saat registrasi. Kartu stok selisih, ya kan? Gimana nih, kenapa beda ya stok saya antara stok real dengan stok di sistem? Lalu bagaimana caranya supaya karyawan itu tertib administrasi gitu kan? Karena tanpa data yang baik ya nggak benar juga kan, kita tidak bisa menganalisa juga gitu. Nah, saya pengen nanya nih, tips dan triksnya supaya stok itu sesuai, kartu stok itu selalu terupdate. Kartu stok ya di apotek bisa sampai ribuan ya, repot juga ya untuk selalu mengupdate. Nah, gimana nih tips and tricksnya kira-kira? Saya ke Pak Komang dulu deh. Iya, dari awal saya di rumah sakit, bahkan manajemen inventory itu hal yang paling momok ya di farmasi gitu. Baik di rumah sakit maupun di apotek itu sebenarnya adalah inventory, dan spesifiknya administrasinya adalah kartu stok. Kita memang kartu stok itu ada, satu sisi ada aturan dari BPOM gitu kan, untuk harus ada kartu stok, bahkan harus ada batch number-nya di situ kan, begitu di dalam pemeriksaan beliau, namanya regulasi kan harus kita penuhi gitu. Tapi terus terang kartu stok itu menjadi momok jika itu nggak berjalan dengan harapan sesuai. Satu sisi itu akan efektif kalau jumlah barang sedikit, kegiatan transaksi sedikit, tapi kita berbisnis atau di apotek kan mengharapkan transaksinya banyak, dan itu tentu membuat konsistensi pengisian pencatatan itu tidak tepat gitu, tidak konsisten paling tidak. Alih-alih kami di rumah sakit, kalau saya di rumah sakit lihat teman-teman ngisi itu salah menghitung karena jumlahnya banyak gitu kan, ratusan item bahkan sampai ribuan. Kemudian pengurangan karena saking capek, sekian kali berubah jumlah stoknya. Nah, dalam teknologi sekarang memang harus dilakukan pendekatan menggunakan metode pola sistem, apapun pilihan sistem yang dipakai. Dan itu saya punya pengalaman sekarang di apotek saya sendiri, sangat-sangat efisien, baik dari sisi waktu maupun dari akurasi. Jadi harus, kalau dari saya sih tetap manual maupun sistem, kuncinya adalah konsisten. Kalau manual, tingkat konsistensinya akan cenderung lebih rendah karena setiap orang memiliki sense of administrasinya beda-beda gitu. Tapi kalau sistem, kalau itu menyangkut mengenai uang nantinya, pencatatan dan sistemnya adalah otomatis, maka itu akan menjadi lebih konsisten dan terupdate. Namun yang paling penting adalah bagaimana, kapan kita melakukan evaluasi. Kalau bahasa di apotek mungkin uji petik gitu ya, uji petiknya. Dan saya belum pernah sampai pengalaman sekarang sampai benar-benar balance-nya 100% gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman yang para hadirin Bapak Ibu di sini punya pengalaman sampai balance-nya 100% gitu. Tapi bagaimana kuncinya? Tapi kalau kunci dari seluruhnya sampai 100%, saya tidak tahu persis seperti apa. Cuman yang saya tahu adalah konsisten, kemudian akurasinya harus dilakukan evaluasi secara berkala gitu. Dari input barang sampai ngeluarin barang. Saya rasa itu sih. Mungkin dilengkapi sama Mbak Ratih. Oke. Boleh mungkin dari Bu Ratih ditambahin, saya nyelip pertanyaan satu nih. Tadi kayaknya Pak Komang banyak berbicara soal konsistensi gitu ya, manual versus dengan sistem dengan sistem lebih terbantu. Tapi ada ini juga ya, faktor SDM juga ya di sini termasuk di dalamnya gitu. Walaupun ada sistem tapi SDM-nya tidak rajin dan tidak konsisten mencatat juga tidak oke juga nih. Mungkin dari Bu Ratih bisa menambahi dari pengalamannya.
Ya, sejak pakai sistem itu kita, saya pasti menegaskan kepada, memang pertama saya akui itu dengan sama dengan Pak Komang ya, mendapatkan 100% itu belum bisa, tapi menuju ke sana kita tetap berupaya ya. Jadi apalagi zaman pandemi sekarang, barang datang itu belum kita pajang di rak, sudah diminta. Boro-boro kita secara teori input dulu baru boleh keluar. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Cuma, nah kita diaplikasikan di apotek itu. Jadi sesegera mungkin pada saat sudah keluar segera diinput. Pertama ya harus barang datang harus diinput dulu, kemudian dipajang di rak, baru dikeluarkan. Tapi pada saat itu tidak dapat berjalan, segera mungkin lakukan itu. Ya. Iya, iya. Kalau dari pengalaman yang panjang dari Pak Purna, mungkin ada nggak cuma dari sisi apotek, tapi retail lainnya ini kayaknya bisnis retail selalu syarat permasalahan ini ya. Bagaimana Betul, Pak Purna? betul sekali, Mas Sulis. Apa yang disampaikan oleh Pak, saya sedikit mengambil yang disampaikan Pak Komang tadi. Saya kok belum pernah mencapai 100% ya balance-nya. Pengalaman saya KPI itu, saya nyebut KPI mungkin mudah-mudahan bisa ini ya dipahami gitu ya. KPI itu 100%. Ya. Akurasi stok itu harus 100%. Tapi nggak pernah tuh mencapai 100% gitu. Ternyata di situ ada allowance, ya, ada apa istilahnya, kelonggaran, sedikit kelonggaran. Ya mungkin tergantung dari bisnisnya ya. Kalau misalnya farmasi, tingkat kelonggarannya mungkin tipis sekali gitu ya. Bisa jadi 0,01 gitu. Nah, itu adalah tingkat allowance-nya. Jadi kata 100% itu sebenarnya 99,00 berapa gitu ya. Nah, itu sudah dikatakan secara bisnis itu sudah best class gitu ya, atau world class operasional istilahnya seperti itu. Meskipun secara operasional boleh jadi kata 100% itu ya mohon maaf nih milik Tuhan gitu ya. Nah, secara retail ya memang seperti itu kondisinya. Nah, saya mengutip sedikit yang disampaikan Bu Rati, memang betul konsistensi dari human resource atau sumber daya ini sangat penting. Tadi saya menekankan bahwa secanggih apapun gitu ya alat, dari pengalaman saya di retail dan di beberapa perusahaan distribusi begitu, aplikasinya itu canggih-canggih banget. Kalau saya boleh sebut merek di sini, dari SAP, kemudian Oracle, kemudian FAG Pro, beberapa aplikasi yang pernah saya pergunakan, itu balik lagi the man behind the gun, ya, siapa yang mengoperasikan alat itu. Nah, saya mungkin sedikit menjawab pertanyaan yang disampaikan Bu Sulis tadi. Bagaimana ya caranya supaya stok kita atau kartu stok saya itu selalu tercatat dengan baik gitu ya. Nah, tipsnya yang pernah saya lakukan itu adalah dalam istilah logistiknya itu adalah melakukan cycle count. Jadi setiap hari kita melakukan update istilahnya, tapi tidak untuk seluruh item, tidak seluruh stok kita gitu ya. Misalnya kita sudah buatkan jadwalnya, dalam 1 bulan ada 100 item yang kita lakukan cycle count. Nah, itu ada orang khusus ya. Apalagi sekarang aplikasi dan canggih-canggih ya, nggak perlu orang khusus ya, sambil kerja aja langsung cycle count, di scan gitu, barcode-nya langsung diupdate gitu ya, disesuaikan. Nah, itu teknik atau tips yang sangat umum dan itu sangat efektif, sangat efektif sehingga bisa mengupdate kartu stok. Dan jujur saya bilang ketika saya terjun ke bisnis farmasi yang diceritakan Pak Komang tadi ya, hari ini masih pakai kartu stok gitu. sudah pakai ini. Oh, ternyata itu persyaratan dari BPOM gitu ya. Dan ketika mereka sidak, ya yang dilihat itu ternyata dia tidak mau melihat aplikasi yang kita pakai itu seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya. Menarik banget nih ada cycle count dan evaluasi dan monitoring ya. Kalau di farmasi sendiri kan sangat
sering kita mendengar stock opnam gitu ya, atau SO gitu. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tadi yang di-mention cycle count, di mana kita lebih sampling. Cycle opnam mungkin kita bisa sebagian atau secara keseluruhan nih. Nah, saya mau nanya nih mengenai stock opnam. Ini banyak juga nih pertanyaan dari peserta sebenarnya mengenai stock opnam. Stock opnam itu antara teori dan realita itu seperti apa sih? Saya mau ke Ibu Ratih dulu. Teori dan realitas stock opnam itu mengejutkan dan mengagetkan. Gimana itu Bu Ratih? Kalau dulu belum pakai sistem, saya merasa itu aman karena saya tidak pernah ngecek. Pernah saya jadi pada saat sebelum menggunakan sistem, maksudnya saya sebelumnya pernah pakai sistem lama dan ada sistem baru. Sistem lama itu untuk melakukan stock opnam kita harus tutup apotik. Setelah tutup apotik, kita perlu semua karyawan itu harus masuk, harus stock opnam. Kita sudah prepare-nya itu mungkin kira-kira 2-3 hari untuk pembagian lemari, untuk ngeprint data, untuk mengisi berapa angkanya itu barang adanya berapa jumlahnya di apotik. Persiapannya sudah sekian lama, sampai selesai stok opnam itu harus kita input lagi. Nah, saat itu saya input sendiri, stok opnam sudah selesai, apotik sudah buka lagi, tapi saya perlu menyediakan waktu untuk input lagi, itu berapa banyak, itu kira-kira kurang lebih sekitar 7 hari. Jadi, secara nggak langsung sudah nggak balance lagi sebenarnya. Ya, jadi saya dapat gambaran bahwa barang yang kurang, barang yang selisih ini cukup banyak, tapi tidak 100%, maksudnya tidak ya jauh sekali dari 100% akuratnya. Jadi di situ secara psikologis juga, aduh males banget ya stok opnam ya. Jadi membayangkan untuk stok opnam tadi kan seperti yang Pak Purna sampaikan, itu harus konsisten, harus ada akurasi data, yang secara teori kalau kita di apotik sebaiknya kan 6 bulan sekali minimal kita stok opnam. Nah, membayangkan situasi stok opnam seperti itu. Pertama kita tidak mendapatkan penjualan, kita harus memasukkan semua karyawan, ada perhitungan lemburnya. Data yang kita dapat itu nggak maksimal. Jadi saya tinggalkan cara lama tuh. Jadi ya sekarang saya pakai sistem yang baru dan sepertinya anak-anak di apotik juga saya melihat dengan stok opnam dengan cara baru ini tidak ada beban tersendiri untuk kita stok opnam ya Bu, silahkan dengan mudahnya seperti itu. Iya. Kalau tadi Ibu Ratih mention 6 bulan ya secara seharusnya. Tapi kalau nggak salah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Komang lebih sering nih kayaknya stok opnam di apotik. Gimana nih Pak Komang? Gimana triknya supaya lebih sering gitu stok opnam? Karena memastikan kesesuaian data kan, semakin lama kita jeda semakin nggak akurat nih gitu kan. Tapi gimana sih triknya supaya bisa lebih sering, jadi kita memastikan data kita lebih akurat juga gitu. Ya, kuncinya tadi sistem sudah ada nih. Tim, kalau Bu Ratih bilang anaknya enjoy aja nih. Nah, enjoy itu kita jadikan kesempatan, mumpung dia enjoy sudah kasih lagi gitu kan. itu poin gitu kan. Tapi kan kita lihat juga dari beban kerja. Sementara kan kalau apotek gitu, kalau beban kerjanya masih atau inventory beban kerjanya masih belum banyak, aktiviti transaksinya masih belum kecil. Apalagi dengan sistem. Saya juga menggunakan sistem yang live gitu ya. Yang paling enak itu kenapa, Bu Sulis? Sebab kalau stok opnam itu nggak menyetop ini transaksi, itu yang enak. Jadi saya pengen kalau bisa sih seminggu sekali gitu kan. Cuman nggak mungkin. Memang semakin sering kita stok opnam, tingkat akurasi kita bilang itu akan mendekati gitu. Karena akurasi ini akan banyak sekali nanti memperkuat analisa kita, memperbaiki forecasting kita seperti Pak Nyoman bilang tadi. Sebagus apapun teorinya, kalau basis data kita itu tidak mendekati real gitu. Gimana kita tahu real gitu? Even sistem kita sudah mengatakan ya ini live gitu. Sistem ini kebetulan yang saya pakai adalah live. Saya di Denpasar, apoteknya jauh, itu stream Bu Ratih itu kan jauh bisa kita pantau ini live. Itu kalau sistemnya sudah ada, orangnya kita optimalisasi, jadi teman-teman itu enjoy dia kerja,
kemudian hasilnya dia sendiri juga menjadi curious, ini kenapa sih bisa selisih ya gitu. Ya, kita stok up 6 lagi yuk gitu. Jadi setiap bulan kita stok up 6 gitu. Kalau bisa 2 minggu sekali gitu. Kalau memang karena kita enaknya apa tidak menutup pelayanan. Lagi pula stok up 6 dengan sistem yang ada sekarang itu menggunakan sistem ya. Itu sambil sambil chattingan juga bisa gitu kan. Kemudian nggak perlu harus tahu saya sudah beli mana tadi ya gitu. Barangnya yang mana? Kita sudah bisa melihat ini barang yang sudah stok 6 di sini. Tinggal ngatur aja ini ruangannya. Dan memang semakin banyak item nanti itu akan mempengaruhi waktu. Itu nggak bisa dipungkiri. Semakin banyak item mempengaruhi waktu. Tapi semakin sering stok up 6, semakin sering kita tahu, kita nggak hanya ngomong masalah nanti balance utamanya, enggak. Itu akan mendapatkan basis data untuk kita analisa. Forecasting itu menjadi lebih akurat gitu. Terutama risiko. Jadi semakin sering kita stok up 6, semakin sering kita lihat, anak sering lihat ini barangnya dekat gitu paling enggak. Ini barangnya enggak jalan-jalan. Tor yang seperti Pak Nyoman tadi bilang, itu kita gunakan juga gitu. Saya targetkan tornya harus sekian kali gitu. Saya udah tetap harus sekian kali. Gimana caranya? Karena itu akan dari sana akan menekan yang namanya beban persediaan gitu. Perputaran uang akan lebih cepat kan gitu Pak Omang ya. Jadi lebih real aja gitu. Stok up 6 itu sesuatu yang kalau tidak memiliki pilihan sistem yang pas dan tim yang confirm gitu bagus gitu. Ya, sepintar apapun teorinya, kemudian analisa fair, ABC dipakai, basis datanya nggak akurat, melencengnya jauh. Kan begitu Pak Omang ya. Makasih Mbak. Ya. Mungkin ini banyak menjawab pertanyaan juga nih di chat, banyak pertanyaan mengenai tadi bagaimana bisa melakukan stok up 6, sedangkan pelayanan tidak bisa ditunda gitu kan, ternyata sudah bisa juga dilakukan. Mungkin Pak Purnaya bisa menanggapi, kayaknya di chat juga ada pertanyaan nih. Sebenarnya yang wajar itu berapa sih Pak selisihnya? Kayak ada yang bilang nih, wah saya kalau SO suka diomeli Departemen Finance, deviasi paling buruk sampai 30% gitu kan. Tapi sebenarnya 100% mungkin seperti tadi kata Tuhan gitu ya, tapi sebenarnya masih wajar itu berapa sih di industri retail ya? Baik, memang kalau istilahnya Bu Ratih tadi stok up 6 itu mimpi buruk gitu ya. Kok males banget disuruh stok up 6. Karena Pak Komang juga menyampaikan tadi. Karena dilakukan itu dengan apa istilahnya? Sesuatu atau kewajiban yang harus mencapai 100% istilahnya seperti itu dalam satu waktu. Sampai nutup misalnya operasionalnya ditutup, nggak boleh ada yang barang keluar masuk. Nah, dengan adanya aplikasi yang sekarang gitu ya, kalau saya dulu mengalami stok up 6 memang betul bisa 1 minggu makan. Kalau saya dulu di perusahaan distribusi, saya melakukan proses pengiriman itu 1 minggu sebelumnya. Biasanya di akhir tahun ya. Tadi di chat saya lihat ada setiap tanggal 30 atau tinggal 31. Bahkan saya 1 minggu sebelumnya itu ditutup operasional, nggak boleh barang masuk, nggak boleh keluar. Jadi dihitung 100%, sisanya ada berapa segala macam. Toh hasilnya juga nggak nyampe 100%, ada aja selisih gitu ya. Nah, bagaimana tips atau triknya seperti yang saya sampaikan tadi, cycle count, mungkin saya sedikit memberikan, mohon maaf kalau mungkin terlihat menggurui gitu ya, bukan bermaksud seperti itu. Tapi yang saya maksud di sini ada cycle count itu adalah suatu kegiatan yang prosesnya sama dengan stock up 6 gitu ya. Entah itu stock take namanya stock up 6 atau stokan istilahnya, apapun itu. Nah, cycle count ini dilakukan setiap hari secara periodik. Ya. Keliru juga saya menyebutkan setiap hari, bisa setiap minggu ataupun secara periodik ya, period. Tapi tidak menghitung semua item yang ada di stok kita, tidak ada di persediaan kita gitu ya, tidak di gudang maupun di apotek kita. Tapi kita buatkan jadwal, misalnya tadi Pak Komang menyebutkan ABC analisis gitu ya. Barang kategori A ini kita harus plototin setiap hari dan kita harus hitung itu setiap hari. Sedangkan kategori B dan C bolehlah sebulan sekali itu dihitung gitu ya, karena nilainya mungkin lebih rendah, kemudian perputaran barangnya lebih lambat gitu ya. Yang kategori A ini setiap hari kita lihat. Tidak boleh istilahnya out of stock OOS gitu, tidak boleh gitu untuk barang kategori A ini. Nah, ini akan meningkatkan akurasi dan juga akan mengurangi
atau mempercepat ITOR kita gitu ya. Kemudian berikutnya cycle count ini tadi ada pertanyaan itu mempengaruhi ke finansial. Secara teori sebenarnya tidak pengaruh ke finansial karena tidak dilakukan adjustment di situ. Yang berpengaruh ke finansial itu adalah melakukan stock tick atau stock opnam yang dilakukan di akhir periode, tutup buku istilahnya. Ya. Kalau stock opnam itu 100% dilakukan, semua barang itu dihitung. Tidak boleh tidak tertinggal. Nah, dasar melakukan stock opnam supaya tidak menutup operasional, tidak menutup gudang ataupun tidak menutup toko gitu ya. Ya, cycle count tadi. Kalau kita dalam 1 tahun atau dalam 1 atau 6 bulan bisa melakukan cycle count, semua item bisa kita hitung, kita secara periode, dan kita tahu pergerakannya, karena kita ngitung tiap hari ya, stock opnam atau stock tick itu enteng banget dilakukan gitu ya. Istilahnya Pak Komang tadi, setiap hari saya melakukan stock opnam, mungkin maksudnya cycle count itu gitu ya. Dan kalau misalnya ada sidak dari BPOM ya enteng aja, karena kita sudah setiap hari melakukan itu. Gitu ya. Nah, berapa sebenarnya idealnya akurasinya? Kalau saya katakan akurasinya 100% itu milik Tuhan, memang betul. Tapi untuk cycle count, akurasinya itu harus 100%. Untuk cycle count ya, karena kita setiap hari menghitung itu. Karena berkaitan tadi dengan ITOR. Jadi Pak Komang strateginya luar biasa nih. Saya setiap melakukan ini ITOR-nya harus sekian loh gitu. Setiap melakukan stock opnam itu gitu. Istilahnya cycle count bahasa saya ya. Mohon maaf kalau misalnya agak ini. Cycle count itu harus ITOR-nya 100%. Percepat tinggi gitu misalnya ITOR-nya. Nah, ini juga sebuah tips bagaimana kita membuat akurasi kita menjadi lebih baik gitu ya. Sekali lagi menjawab pertanyaannya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang disampaikan Pak Sulis tadi, idealnya berapa sih? Ya kalau saya bilang idealnya ya harus 100% untuk cycle count. Stock opnam untuk tutup buku itu pasti ada adjustment. Pasti ada adjustment. Ya, meskipun kita sudah setiap hari melakukan cycle count, ya plus minusnya mungkin yang saya sebut tadi allowance-nya atau kelonggarannya 0,01. Ya. Nanti mungkin Pak Komang 0,00 gitu ya Pak. Kejam sekali gitu. Mungkin seperti itu Bu Sulis. Terima kasih. Ya. Wah, terus sekali ini diskusinya, dan ini diskusi kita terakhir ini akan membawa kita nanti untuk membahas mengenai pengadaan gitu ya. Jadi basic dari semua pengadaan itu kan supaya kita tahu kondisi kita sekarang seperti apa, kita akurat, kita monitor supaya kita bisa melakukan pengadaan lebih baik lagi. Sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, kita break sebentar.